Selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam kepada Pak Budi dan kakak-kakak asisten. Perkenalkan, kami kelompok 5 dan kami ingin mempresentasikan hasil pengerjaan tugas besar kami yang berjudul Analisis Metode Pelaksanaan Konstruksi di Proyek Sodetan Ciliwung. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 5, yaitu saya sendiri, Edward Wijaja, Johansen Tri, Sarah Sibagariang, dan Tri Mulyanita. Agar lebih sistematis, pembahasan akan kami bagi menjadi 7 bagian seperti yang terlihat di slide. Pada bagian ini, kami akan membahas terkait tujuan dilaksanakannya tugas besar MPK. Tujuan dilakukan tugas besar MPK ada terbagi menjadi 4, seperti yang terlihat di slide ini. Oke, baik. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai gambaran umum proyek Sodetan Ciliwung. Nah, jadi Kali Ciliwung memiliki panjang sekitar 109 km dan luasnya sebesar 347 km kuadrat yang melewati Bogor hingga bermuara di pantai utara DKI Jakarta. Nah, tapi tiap tahunnya sering terjadi luapan genangan banjir akibat perubahan tata guna lahan, buruknya drainase, penyempitan kali, pembangunan rumah penduduk di bantaran kali juga, sehingga menyebabkan luapan genangan banjir. Nah, PT Pratiwi Adiguna konsultan merekomendasikan diberikannya sodetan atau different channel dari Kali Ciliwung ke Kali Cipinang dengan tujuan untuk mengurangi debit banjir di Kali Ciliwung sendiri pada saat musim hujan. Nah, sodetan adalah jalur tembusan melewati bawah tanah sehingga menyerupai terowongan. Pada bagian ketiga, dilakukan pembahasan mengenai pekerjaan yang ditinjau. Pekerjaan yang ditinjau dilakukan secara mikro dan makro. Makro ini meliputi pekerjaan tunneling dan pekerjaan pondasi. Sedangkan mikro meliputi survei pada konstruksi mengenai utilitas di sekitar area konstruksi, seperti kabel PLN, jaringan Telkom, dan PDAM. Selain itu, perlu diperhatikan juga traffic management. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya kemacetan yang parah akibat penyempitan lajur dan juga menghindari terjadinya kecelakaan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan mengenai metode pekerjaan tunneling. Tunneling sendiri merupakan salah satu metode pengeboran secara horizontal dan digunakan untuk membuat terowongan atau tunnel, di mana terowongan sendiri merupakan salah satu jenis infrastruktur yang memiliki manfaat terutama di Indonesia, yaitu untuk transportasi dan saluran air pada umumnya. Kemudian untuk proyek Sodetan Ciliwung ini, fokus utamanya ada pada pekerjaan tunneling, dan di sini kami bagi menjadi dua, yaitu pipe system di mana kondisi aktual menggunakan metode ini, dan metode alternatif yang kami ajukan yaitu tunnel boring machine atau TBM. Pipe system sendiri berfokus pada pengeboran terowongan dan tenaga dorongan yang berupa beton, sehingga di sini pipa beton nyala yang mendorong mesin pipe jacking dan mesin pipe jacking terus menggembur tanah di depannya. Kemudian pipe jacking system cocok digunakan untuk pembuatan terowongan ukuran kecil karena apabila ukuran terlalu besar bisa jadi hydraulic jack yang dibutuhkan juga tenaga yang besar dan dapat membuat kehancuran untuk keretakan pada segmen beton yang didorong. Kemudian pipe jacking system sangat cocok digunakan untuk daerah perkotaan dengan kecepatan lalu lintas yang tinggi dan akibat kerumitannya dikategorikan sebagai pekerjaan spesialisasi. Kemudian untuk rencana pemakaian alat di proyek Sodetan Ciliwung ini ada 3, yaitu pipe jacking dengan modul SMC NPD 2200, kemudian mobile crane dengan modul SCMG Truck Crane Exit 12, dan juga dump truck dengan model Komatsu H253 regulated dump truck. Kemudian untuk alur metode pipe jacking yang kami rancang sebagai bagian kerja seperti berikut. Pertama, segmen beton dari bagian atas diturunkan oleh mobile crane ke muka terowongan, kemudian didorong oleh hydraulic jack dan mendorong ke keseluruhan komponen untuk masuk lebih dalam. Kemudian pipe jacking yang bekerja pun menghasilkan lumpur yang kemudian dihisap oleh pompa slurry melalui pipa besi dan langsung ditransfer menuju dump truck, dan dump truck pun pergi ke lokasi pembuangan untuk membuang lumpur dan kembali lagi untuk mengulangi siklus yang sama. Kemudian dari alur tersebut kita dapat menghitung produktivitas metode pipe jacking dan dapat sebagai berikut. Untuk pipe jacking sendiri didapatkan sebesar 19,867 ton per jam, di mana di sini juga merepresentasikan berat tanah yang dibuang dan juga volume lumpur atau berat lumpur yang didapatkan. Kemudian mobile crane terjadi perbedaan di inlet dan outlet karena perbedaan kedalaman galian, dan juga dump truck sebesar yang didapatkan di layar. Dan untuk jumlah alat di sini kami dapatkan pipe jacking membutuhkan 1 set, mobile crane membutuhkan 1 alat, dan dump truck membutuhkan 2 alat. Karena di sini pipe jacking sebenarnya adalah produktivitas penentu yang menentukan keseluruhan keberjalanan dari pekerjaan-pekerjaan yang ada, dan oleh karena itu dump truck harus selalu siap sedia untuk menampung lumpur-lumpur yang ada sehingga membutuhkan 2. Kemudian untuk biaya metode pajang telah ditentukan dari produktivitas yang sudah ada, yaitu untuk pembuangan lumpur sebesar 6,3 miliar, di sini sudah termasuk pompa slurry dan juga dump truck beserta bahan bakarnya. Kemudian untuk pipe jacking untuk pembelian alat 1 set dan juga kebutuhan-kebutuhan lainnya didapatkan sebesar 2,2 miliar, dan untuk pemasangan segmen sudah termasuk mobile crane, bahan bakar, dan juga pembelian segmen betonnya sebesar 20,6 miliar. Di sini juga tidak lupa sudah termasuk masing-masing biaya operator ataupun pekerja yang dibutuhkan, sehingga didapatkan biaya total metode pipe jacking adalah sebesar 29,3 miliar dengan durasi pekerjaan ada lurus 30 hari kerja, dengan penentunya adalah pipe jacking. Selanjutnya saya akan membahas terkait tunnel boring machine atau TBM. TBM ini memiliki ciri khas di mana dilakukan pemasangan segmen pipa atau lining secara bersamaan dengan pekerjaan pengeboran.
Nah, oleh karena itu metode ini sangat cocok untuk diterapkan di perkotaan karena pekerjaannya yang cepat dan pekerjaannya juga rapi dan presisi. Selain itu, TBM juga memiliki banyak variasi yang tergantung oleh mesin yang digunakan. Alat yang digunakan untuk metode TBM ini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada dump truck bermerek Komatsu, mobile crane bermerek SCMG, dan yang terakhir adalah alat TBM yang diproduksi oleh Iseki Polytech. Untuk alur dari metode TBM itu sendiri, baik fase 1 dan fase 2 kurang lebih dilakukan seperti berikut. Jadi, mesin TBM akan melakukan pengeboran dan secara bersamaan dilakukan pemasangan segmen pipa. Hasil dari pengeboran ini akan dibawa oleh conveyor belt agar bisa ditampung di dam. Setelah dam sudah terisi penuh, mobile crane akan mengangkat dam untuk dipindahkan ke dump truck. Setelah dipasangkan dengan baik, dump truck akan membawa hasil pengeboran ke tempat pembuangan. Lalu dump truck akan kembali lagi. Dam yang kosong akan diturunkan oleh mobile crane untuk kembali mengisi hasil pengeboran. Berikut adalah produktivitas masing-masing alat berat, baik itu dari inlet maupun juga outlet. Kalau dilihat di tabel, mobile crane memiliki produktivitas yang berbeda. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan kedalaman galian, di mana di outlet itu kedalaman galiannya lebih dalam, sehingga cycle time untuk di outlet itu lebih lama. Oleh karena itu, produktivitasnya lebih kecil dibandingkan mobile crane di inlet. Tabel yang telah dijelaskan sebelumnya perlu dicatat hanya berlaku untuk satu alat. Oleh karena itu, kami perlu menyesuaikan jumlah alat yang digunakan supaya biayanya murah dan produktivitasnya maksimal. Nah, oleh karena itu, kami memerlukan 2 buah dump truck, 2 buah mobile crane, dan 1 alat TBM. Kenapa diperlukan 2 buah dump truck padahal satu saja sudah cukup? Karena produktivitas TBM pada kasus ini merupakan produktivitas yang menentukan sehingga pengeboran tidak bisa ditunda. Oleh karena itu, harus selalu ada satu dam yang kosong atau dam cadangan untuk mewadahi hasil pengeboran. Berdasarkan produktivitas dan jumlah alat yang telah ditentukan sebelumnya, berikut adalah biaya metode TBM saat dikerjakan dari inlet. Total dari biaya ini adalah 13,5 miliar dengan persentase seperti yang bisa dilihat di slide ini. Selanjutnya adalah biaya metode TBM saat dikerjakan dari outlet. Biaya ini secara keseluruhan lebih murah, yaitu 6,7 miliar karena tidak melibatkan biaya transportasi masing-masing alat dan biaya beli TBM. Secara keseluruhan, biaya untuk metode tunnel boring machine atau TBM adalah sebesar 20,25 miliar dengan durasi pekerjaan sebesar 230 hari kerja. Pada bagian 5, kita akan membahas mengenai metode pekerjaan fondasi. Metode pekerjaan fondasi ini dibagi menjadi 2 metode. Yang pertama adalah metode bore pile dan yang kedua adalah metode tiang panjang. Metode bore pile merupakan metode yang sangat cocok untuk konstruksi yang berada di tengah kota. Tahap pengerjaan dilakukan dengan pengeboran terlebih dahulu lalu dilanjutkan dengan pengecoran. Pada metode ini digunakan 5 alat berat. Yang pertama ada bore machine, yang kedua ada ekskavator, yang ketiga ada mobile crane, yang keempat ada dump truck, dan yang terakhir adalah mixer truck. Berikut alur metode bore pile. Dapat dilihat pada animasi yang ditampilkan, dilakukan galian terlebih dahulu, lalu dilanjutkan dengan pengeboran, lalu dimasukkan tulangan, dan terakhir dilakukan pengecoran. Hal ini dilakukan untuk lokasi inlet dan outlet. Selanjutnya adalah produktivitas. Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa produktivitas saat pekerjaan pondasi dan pekerjaan galian memiliki produktivitas alat yang berbeda. Hal ini dikarenakan pada pekerjaan pondasi hanya digunakan 1 ekskavator dan 2 dump truck, sedangkan pada pekerjaan galian digunakan 3 ekskavator dan 5 dump truck. Selanjutnya, kita akan menganalisis biaya pada pekerjaan metode bore pile. Pertama, pada pekerjaan galian. Pada pekerjaan ini digunakan 2 alat, yakni ekskavator dan dump truck. Dapat dilihat, baik pada penggunaan ekskavator maupun dump truck, komponen biaya meliputi biaya mobilisasi, sewa, dan upah pekerja. Biaya sewa ini sudah termasuk kebutuhan dari alat tersebut, seperti bahan bakar dan pelumas. Volume pada tabel tersebut dilakukan dengan mengalihkan durasi total, waktu kerja, yakni 8 jam per hari, dan jumlah komponen yang digunakan. Selanjutnya, ada pekerjaan pengeboran. Pada pekerjaan ini digunakan 3 alat, yakni bore machine, ekskavator, dan dump truck. Untuk komponen biaya dan volume pekerjaan sama seperti pada pekerjaan galian. Lalu ada pekerjaan pengecoran. Pada pekerjaan ini digunakan 2 alat, yakni mobile crane dan mixer truck. Berbeda dengan sebelumnya, pada mobile crane dan mixer truck terdapat komponen tambahan, yakni bahan bakar.
Hal ini dikarenakan biaya sewa tidak termasuk biaya kebutuhan alat. Lalu, ada biaya bahan cor, meliputi beton ready mix, dan tulangan polos, dan ulir. Terakhir, ada biaya mandor. Dikarenakan terhadap dua pekerjaan, maka mandor dibedakan untuk dua pekerjaan tersebut. Volume pekerjaan untuk mandor tersebut pun berbeda. Hal ini dikarenakan pada pekerjaan galian memiliki durasi yang lebih singkat dibandingkan pekerjaan fondasi. Sehingga, rekapitulasi biaya dapat dilihat pada tabel yang tertera. Dan disimpulkan, total biaya metode bore pile ini sebesar Rp2.550.230.174. Berikutnya kita membahas mengenai pekerjaan pondasi menggunakan tiang pancang. Adapun kelebihan menggunakan tiang pancang dapat dilihat pada layar. Pertama, dapat mengurangi galian tanah. Yang kedua, jika dalam bentuk group pile, tiang pancang dapat memandatkan tanah di sekitar pondasi, sehingga bearing capacity pun meningkat. Yang ketiga, pengerjaan relatif cepat dan pelaksanaannya pun relatif mudah. Pemakaian alat pertama menggunakan hydraulic static pile driver dengan tipe ZEC 600B. Pengerjaan menggunakan alat ini cukup mudah dan lebih efektif dari pile driver yang lainnya. Juga mengurangi kebisingan akibat getaran dan benturan seperti pile driver yang lainnya karena penggunaannya cukup menekan tiang pancang. Pemakaian alat untuk penggalian sama dengan metode bore pile sebelumnya, seperti pada layar. Alat pengerjaannya pertama dilakukan penggalian menggunakan ekskavator dan dump truck, lalu dilakukan pemancangan menggunakan hydraulic static pile driver. Produktivitas alat untuk alat penggalian sama seperti metode bore pile yang terlampir pada layar. Produktivitas alat untuk hydraulic static pile driver dihitung pertama-tama didapatkan data waktu untuk pemancangan 10 meter tiang pancang seperti berikut, sehingga jika dijumlahkan didapatkan waktu siklus hydraulic static pile driver sebesar 0,97 jam. Melalui waktu siklus tersebut kita dapat menghitung produktivitas alat dengan cara membagikan panjang 10 meter dibagi dengan waktu siklus dikali dengan efisiensi. Di sini diambil efisiensi 75% dalam keadaan baik. Didapatkan produktivitas 7,745 meter per jam. Melalui produktivitas kita juga dapat mendapatkan data durasi pemancangan dengan pekerjaan 8 jam per hari dan 1 bulan itu sama dengan 30 hari. Dapatkan total panjang tiang itu dikalikan jumlah titik dikalikan 10 meter. Jumlah titiknya ada 105, jadi total panjang tiang ada 1050 meter. Durasi total pemancangan dicari dengan cara membagikan total panjang dibagi dengan produktivitas sehingga didapatkan 135,57 jam atau dalam bulan sebesar 0,56. Analisis biaya pertama untuk ekskavator dikalikan harga satuan dikalikan dengan durasi penggunaan ekskavator penggalian dapatkan 83.628.000. Untuk dump truck penggalian dilakukan dengan cara yang sama. Berikut ini diketahui harga satuan dikalikan dengan durasi penggunaan alat didapatkan 83.982.000 rupiah. Analisis biaya menggunakan biaya dengan tiang panjang itu jumlah di inlet ada 65, jumlah di outlet ada 40 sehingga totalnya ada 105 titik sehingga didapatkan biayanya dengan cara mengalihkan harga tiap tiang dan juga harga pemotongan tiap tiang dikalikan dengan jumlah total sehingga didapatkan sebesar 716.100.000 rupiah. Untuk biaya pemakaian hydraulic static pile driver diketahui harga masing-masing harga sewa dan biaya-biaya lainnya lalu dikalikan dengan durasi yang sudah kita hitung sebelumnya sehingga didapatkan total biaya hydraulic static pile driver sebesar 254.926.000 rupiah. Total biayanya didapatkan dengan menjumlahkan total pengeluaran untuk penggalian yaitu menggunakan ekskavator dan dump truck dan total pengeluaran pemancangan yaitu biaya untuk tiang pancang dan penggunaan HSPD. Didapatkan biaya total sebesar 1.138.636.188 rupiah. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai komparasi metode masing-masing pekerjaan tunneling dan fondasi.
Berikut adalah komparasi metode untuk pekerjaan tunneling dari sisi produktivitas. Jika dilihat di bagian kiri slide, terdapat perbedaan produktivitas untuk alat berat mobile crane dan dump truck. Hal ini disebabkan karena perbedaan spek alat berat yang digunakan, serta perbedaan dari asumsi dan metode perhitungan yang digunakan. Sedangkan untuk dari sisi biaya, metode pipe jacking lebih mahal sekitar 9,06 miliar dari metode TBM. Berikutnya kita membahas mengenai komparasi metode pekerjaan pondasi. Bisa dilihat dari tabel yang terlampir bahwa pekerjaan dengan menggunakan tiang pancang itu mengeluarkan biaya yang lebih rendah daripada pengerjaan menggunakan bore pile. Begitu juga dengan durasinya yang lebih rendah daripada pengerjaan dengan bore pile. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa pekerjaan pondasi digunakan dengan metode tiang pancang. Lalu kita bisa lihat dari biaya ini cukup jauh perbedaannya, sekitar 1 miliar rupiah. Hal tersebut terjadi karena sebenarnya dalam pengerjaan tiang pancang menggunakan hydraulic static pile driver itu masih jarang digunakan di Indonesia. Namun dalam pekerjaan tugas besar ini, kami mengasumsikan bahwa alat tersebut sudah tersedia dekat dengan lokasi proyek, sehingga biaya mobilisasi dan demobilisasinya cukup rendah. Berikutnya kita masuk ke bagian penutup. Pertama, kesimpulan. Kesimpulan yang didapatkan itu menjawab dari tujuan tugas besar ini. Pertama, alat berat yang digunakan. Adapun alat berat yang digunakan seperti terlampir pada layar bahwa metode pipe jacking menggunakan ini, TBM menggunakan 4 alat, lalu untuk tiang pancang dan bore pile menggunakan alat yang sama pada bagian penggalian karena memiliki volume pekerjaan yang sama. Begitu, namun untuk tiang pancang menggunakan hydraulic static pile driver, sedangkan untuk pengeboran menggunakan bore machine, ekskavator, dump truck, mixer truck, dan mobile crane. Kedua, produktivitas metode bisa dilihat dari rekapitulasi produktivitas masing-masing alat seperti terlampir pada layar. Untuk bagian ketiga, biaya metode bisa dilihat bahwa metode untuk pipe jacking menghasilkan biaya sekitar 29 miliar lebih, untuk metode TBM menghasilkan 20 miliar lebih, untuk metode bore pile mengeluarkan biaya 2,5 miliar, untuk metode tiang pancang sebesar 1 miliar lebih. Berikutnya, untuk metode optimum, melalui analisis yang sudah kita lakukan sebelumnya, untuk pekerjaan tunneling dipilih metode optimum yaitu tunnel boring machine. Untuk pekerjaan pondasi menggunakan tiang pancang. Adapun saran yang kami dapatkan untuk pengerjaan tugas besar ini, pertama, peninjauan kondisi sebaiknya lebih apple-to-apple agar komparasi yang dilakukan benar-benar seimbang. Seperti yang sudah kita lihat tadi bahwa perbandingan biaya tiap metode untuk tiap pekerjaan itu cukup berbeda jauh. Yang kedua, pengambilan asumsi yang hati-hati dan sumber yang terpercaya sebaiknya diberikan batasan progres. Pada tugas besar ini kami menggunakan sumber yang beragam, sehingga hasil yang kami dapat pun cukup beragam, sehingga perbedaan antara satu metode dengan metode yang lainnya cukup jauh. Dan yang terakhir, agar pelaksanaan jauh lebih teratur, sebaiknya tugas besar ini dilakukan secara terjadwal.